Selamat sore, Ibu dosen. Selamat sore teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 9 akan membawakan materi dari pelajaran analisis laporan keuangan bagian analisis kredit. Sebelumnya kami haturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Saya sendiri anak agung istri Winda Maheswari, nomor absen 1. Saya Iketun Mahayasa, nomor absen 10. Saya Imadi Widiana, nomor absen 12. Saya Muhammad Din, absen 22. Ya, untuk yang materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Oke, untuk materi yang pertama, pengertian analisis kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu kredir yang berarti percaya. Maksudnya di sini si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Oke, untuk materi yang kedua yaitu ada jenis-jenis kredit. Terdapat 5 bagian. Untuk bagian yang pertama dari segi kegunaannya yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Dari segi tujuan ada 3 yaitu kredit produktif, kredit konsumtif dan juga kredit perdagangan. Dari yang posisi ketiga yaitu jangka waktu ada 3 bagian juga yaitu kredit pendek, kredit jangka menengah dan juga kredit jangka panjang. Dari jenis yang keempat yaitu jenis dari posisi jaminan yaitu ada kredit dengan jaminan dan juga kredit tanpa jaminan. Yang kelima dari sektor usaha yaitu sektor kredit pertanian, sektor industri, sektor perumahan, sektor profesi dan sektor pertambangan dan juga sektor pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mahayasa. Baik, untuk materi selanjutnya kami sediakan untuk contoh perhitungan kredit dari pendirian sebuah SPBU. Untuk perhitungannya itu yang pertama ada biaya prainvestasi itu sebesar 250 juta. Kedua ada biaya pembelian tanah untuk lokasi SPBU itu 3 miliar. Ada biaya bangunan dan prasarana itu 645 juta. Ada biaya pembelian peralatan itu 515 juta 600 ribu. Ada investasi kantor itu 20 juta 400 ribu. Di mana totalnya keseluruhan dana tersebut itu 4 miliar 431 juta. Dan pemilik SPBU ini memiliki dana sendiri itu sebesar 1 miliar dan dia akan meminjam ke bank sebesar 3 miliar 431 juta. Dari perhitungan yang saya sampaikan tadi, maka diperlukan analisis dengan menggunakan analisis 5C, di mana yang pertama ada karakter. Karakter ini adalah sifat atau watak nasabah, yang dimana dengan analisis ini kita dapat mengetahui bagaimana sifat atau watak seorang nasabah. Apakah mereka bertanggung jawab terhadap kredit yang diambilnya. Terus yang kedua ada capacity, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Yang ketiga ada kapital, di mana kapital ini adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah membiayai kredit. Hal ini penting karena bank tidak akan membiayai kredit tersebut 100%, artinya harus ada modal dari nasabah. Yang keempat ada condition, di mana kondisi umum saat ini dan akan datang tentunya. Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini. Apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu. Yang kelima ada kolateral, yaitu jaminan yang diberikan nasabah kepada bank untuk pembiayaan kredit yang diajukannya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Widiana. Untuk skema analisis selanjutnya yaitu menggunakan 7B. Yang pertama ada personality. Ada kepribadian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian secara nasabah. Yang kedua ada purpose, yaitu tujuan pengambilan kredit. Tujuan pengambilan kredit ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama usaha yang produktif, yang kedua digunakan untuk sendiri atau konsumtif, dan yang ketiga untuk perdagangan. Yang ketiga yaitu ada party, artinya dalam menyalurkan kredit bank memilah-milah menjadi beberapa golongan. Hal ini dilakukan agar lebih fokus untuk menangani kredit tersebut. Yang keempat ada payment.
adalah cara pembayaran kredit oleh nasabah. Yang kelima ada prospek, yaitu untuk menilai harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. Yang keenam ada profitability, artinya kreditnya dibiayai oleh bank akan memberikan untung bagi kedua belah pihak, baik bank ataupun nasabah. Yang ketujuh ada protection, artinya perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai oleh bank. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Widiana, yaitu kebijakan kredit perdagangan. Dalam rangka meningkatkan penjualan secara kredit, perusahaan dagang perlu menetapkan kebijakan kredit. Kebijakan kredit meliputi yang pertama, standar kredit secara umum. Dalam praktiknya, risiko yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan penjualan kredit. Yang kedua, persyaratan kredit. Persyaratan kredit ini berguna untuk meningkatkan penjualan kredit dan merangsang pelanggan untuk membayar tagihannya. Yang ketiga, kebijakan penagihan. Kebijakan penagihan dilakukan apabila pelanggan terlambat untuk membayar tagihannya. Perusahaan perlu mengambil tindakan nyata untuk menyelamatkan kredit tersebut agar tidak macet. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Kita lanjutkan sesi diskusi di forum kelas. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.